Umar bin Khattab adalah sosok luar biasa dalam sejarah Islam. Ia dikenal sebagai pemimpin yang kuat, berani, dan bijaksana. Sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar memegang peranan penting dalam memperluas wilayah Islam dan membangun sistem pemerintahan yang adil. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi siapa saja yang ingin menegakkan keadilan dan integritas dalam kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surat bercerita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 584 Masehi dari suku Banu Adi, bagian terhormat dari kabilah Quraisy. Ia tumbuh dalam lingkungan yang keras, membentuk kepribadiannya yang tegas dan pemberani. Sejak muda, Umar sudah dikenal sebagai orang yang dihormati oleh kaumnya karena keberanian dan keteguhannya dalam memegang prinsip. Namun di sisi lain, sifat kerasnya juga membuatnya menjadi salah satu penentang Islam yang paling vokal dalam masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebelum memeluk Islam, Umar adalah sosok yang begitu mencintai tradisi leluhurnya. Ia memandang ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai ancaman bagi kestabilan sosial dan agama kaumnya. Bahkan dalam kemarahannya yang memuncak, ia pernah berniat membunuh Nabi untuk menghentikan dakwahnya. Namun takdir Allah Subhanahu wa taala berbicara lain. Kisah Umar memeluk Islam adalah salah satu momen paling luar biasa dalam sejarah. Dalam perjalanan menuju rumah saudara perempuannya, Fatimah binti Khattab, Umar mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran yang begitu menyentuh hatinya. Ayat-ayat itu berasal dari surah Thaha yang dibacakan oleh Fatimah dan suaminya. "Apa yang sedang kalian baca?" tanya Umar dengan nada marah. Fatimah menjawab dengan tenang, "Ini adalah wahyu dari Allah. Bacalah sendiri jika kau ingin tahu kebenarannya." Ketika Umar membaca ayat-ayat tersebut, hatinya yang keras mulai melembut. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, "Ini bukanlah perkataan manusia. Ini adalah sesuatu yang agung." Saat itu pula Umar memutuskan untuk menemui Nabi Muhammad dan menyatakan keislamannya. Peristiwa ini tidak hanya membawa perubahan besar dalam hidup Umar, tetapi juga memberikan kekuatan baru bagi komunitas muslim yang saat itu masih lemah teraniaya. Setelah memeluk Islam, Umar bin Khattab menjadi salah satu pendukung terkuat Nabi Muhammad SAW. Keberanian dan ketegasan Umar memberikan semangat baru bagi umat muslim untuk menjalankan ibadah secara terbuka tanpa rasa takut kepada ancaman Quraisy. Nabi Muhammad SAW bahkan memberinya gelar Al-Faruq, yang artinya orang yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Umar dengan tegas mendukung Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Ia dikenal sebagai penasihat yang setia dan membantu Abu Bakar dalam mengelola pemerintahan. Setelah Abu Bakar wafat, Umar diangkat sebagai khalifah kedua, dan di bawah kepemimpinannya, kekhalifahan Islam mencapai puncak kejayaannya. Sebagai khalifah, Umar bin Khattab memimpin kekhalifahan Islam dari tahun 634 Masehi hingga 644 Masehi. Di bawah pemerintahannya,
wilayah Islam berkembang pesat, mencakup Persia, sebagian besar Kekaisaran Romawi Timur, Mesir, Suriah, dan Palestina. Namun, Umar tidak hanya dikenal sebagai penakluknya, tetapi juga karena kebijakannya dalam membangun sistem pemerintahan yang kokoh dan adil. Umar membagi kekhalifahan menjadi beberapa provinsi untuk mempermudah pengelolaan. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang dipilih berdasarkan kemampuan dan integritas. Umar memastikan bahwa para pemimpin ini bertanggung jawab langsung kepada rakyat dan kepadanya. Bahkan, ia sering mengirim mata-mata rahasia untuk memantau kinerja para gubernur. Untuk mengelola keuangan negara, Umar mendirikan Baitul Mal atau Pembendaharaan Negara. Institusi ini bertugas mengelola zakat, pajak, dan hasil rampasan perang. Umar memastikan bahwa kekayaan negara digunakan untuk kepentingan rakyat, terutama untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, dan janda-janda tua. Umar juga dikenal sebagai pemimpin yang tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Ia tidak segan untuk menegur bahkan menghukum penjabat yang melakukan kesalahan. Dalam salah satu kisah, seorang gubernur yang hidup bermewah-mewahan dipanggil oleh Umar dan diberhentikan dari jabatannya karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Salah satu momen yang menunjukkan kepemimpinan Umar adalah saat terjadi kekeringan parah di Madinah. Selama masa sulit itu, Umar memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang tulus. Namun, ia tidak hanya berhenti pada doa. Umar segera mengirim bantuan dari provinsi lain untuk meringankan penderitaan rakyatnya. Ia bahkan sering mengunjungi rumah-rumah warga untuk memastikan mereka mendapatkan makanan yang cukup. Dalam salah satu patroli malamnya, Umar mendapati seorang ibu yang memasak batu untuk menenangkan anak-anaknya yang kelaparan. Hati Umar hancur melihat penderitaan tersebut. Tanpa menunggu lama, ia mengangkut sendiri karung gandum dari Baitul Mal dan menyerahkannya kepada keluarga itu. Ketika salah seorang pengawalnya menawarkan bantuan, Umar menolak dengan berkata, "Akulah yang akan memikul beban ini, karena aku yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Selain keberhasilannya dalam pemerintahan, Umar juga meninggalkan warisan yang penting berupa kalender Hijriah yang masih digunakan hingga saat ini. Ia memilih peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah sebagai awal kalender Islam, karena hijrah dianggap sebagai titik balik dalam sejarah perjuangan umat muslim. Umar wafat pada tahun 644 Masehi setelah ditikam oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah saat sedang sholat subuh di Masjid Nabawi. Meskipun luka yang dialaminya sangat parah, Umar tetap memikirkan nasib umat muslim hingga akhir hayatnya. Ia bahkan memastikan proses pemilihan penggantinya dilakukan dengan musyawarah, menunjukkan tanggung jawab yang besar sebagai pemimpin. Kisah Umar bin Khattab mengajarkan banyak hal, terutama tentang kepemimpinan yang adil, keberanian, dan kepedulian terhadap rakyat. Umar tidak hanya dikenal sebagai penakluk yang tangguh, tetapi juga sebagai pemimpin yang penuh kasih sayang dan rendah hati. Ia adalah teladan sejati bagi siapa saja yang ingin memimpin dengan keimanan dan integritas. Kehidupan Umar adalah bukti nyata
bahwa seorang pemimpin sejati adalah pelayan bagi rakyatnya, dan bahwa kekuatan sejati berasal dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi kisah dari Umar bin Khattab. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran penting dari kisah beliau. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.